Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan meremake terkait dengan video sebelumnya yang sempat take down karena ada permasalahan di langit. Jadi yang akan kami angkat saat ini adalah terkait dengan perebutan putra mahkota langit. Jadi begini saudaraku, penguasa dunia itu sebenarnya ada dua. Yang pertama sisi untuk ketauhidan, yang kedua backup untuk fasilitas. Sisi ketauhidan itu dipegang jabatannya, nama jabatannya itu adalah Imam Mahdi atau Al-Mahdi. Al-Mahdi pada saat sebelumnya itu dipegang oleh Muhammad Rasulullah SAW. Sedangkan untuk pengelola atau penanggung jawab finansial atau penanggung jawab ekonomi dunia itu dijabat oleh Wali Khidir atau Nabi Khidir. Jadi polanya setiap kebutuhan Rasulullah terkait dengan dukungan untuk penegakan atau penyebaran agama tauhid, maka disitulah kemudian Wali Khidir berperan selaku penanggung jawab finansial. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW itu kaya raya, apalagi saat menjabat sebagai Raja Rasul, dia tidak miskin. Namun kemudian memang seluruh hartanya itu diserahkan kepada Baitul Mal, sehingga Rasulullah pada saat meninggal dia tidak bawa apa-apa, tidak mewariskan apa-apa. Kaya raya Rasul itu. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal pada usia 63 tahun, selanjutnya kepemimpinan IM atau Imam Mahdi itu di backup dari langit 9 atau dari Sidratul Mustawa. Jadi Rasulullah SAW itu menduplikat Madinah Al-Munawwarah yang ada di Mekah, di Arab Saudi, itu diduplikat atau dikopi ke Sidratul Mustawa sehingga beliau jadi Raja Rasul di sana. Nah, selain memimpin Sidratul Mustawa atau memimpin Madinah Al-Munawwarah di sana, Rasulullah SAW secara spirit selama 1400-an tahun itu membackup atau memimpin atau mempatroli atau membimbing umat Islam dari spirit karena masih bertanggung jawab selaku Imam Mahdi. Jadi sampai kurang lebih sekitar 1400 tahun lamanya Rasulullah itu menjadi Imam Mahdi. Jadi jabatan dia Rasul juga sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdinya dijabat oleh seorang Nabi atau Rasul gitu. Nah, untuk backupan finansialnya yaitu oleh Wali Khidir. Di dunia fisik itu kepemimpinan Islam itu terakhir jatuh pada tahun 24 atau 1924 pada saat Kemal Atatürk menjatuhkan Turki Utsmani. Pada saat tahun 1924 atau pada saat itu diangkat pula oleh Allah Subhanahu wa taala seorang raja wali namanya Soekarno atau lebih tenar dengan Bung Karno dari Indonesia. Nah, Bung Karno ini diangkat menjadi Raja Wali pada usia 23 tahun karena beliau lahir pada 1901. Jadi kemudian Soekarno berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 45 ketika Indonesia merdeka, maka disitulah kemudian Soekarno benar-benar menjadi Raja Wali dan menguasai dunia. Aslinya begitu. Jadi secara spirit Imam Mahdinya itu dipegang oleh Rasulullah. Kemudian secara fisik itu yang
yang mengendalikan dunia itu adalah Raja Wali atau Soekarno. Nah, pada saat Soekarno menguasai dunia mulai tahun 45 itu muncul istilah monetariwan dan Wongsonegoro. Monetariwan ini maksudnya orang yang bertanggung jawab atau orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anggaran. Jadi sumber anggaran atau sumber keuangan, sumber finansial. Monetariwan itu sampai saat kemarin itu tetap dipegang Wali Khidir. Nah, Wongsonegoronya itu dipegang oleh Soekarno. Jadi kemudian petanya itu pada saat sebelum kiamat, IM-nya tetap di spirit yaitu Rasulullah Muhammad SAW, kemudian M1-nya Wali Khidir, kemudian Wongsonegoronya Soekarno. M1 itu bertugas untuk membackup programnya IM gitu loh. Dan untuk membackup program IM, maka Wongsonegoro melakukan tata kelola keuangan itu. Jadi begitu polanya. Jadi harusnya 3 orang ini sinergi. Nah, kemudian dalam perjalanannya memang terjadi ketidakharmonisan antara 3 orang ini. Karena Wali Khidir Soekarno itu lebih cenderung berkolaborasi atau cenderung bermitra dengan Syekh Siti Jenar dan juga Ratu Selatan, yang pada akhirnya kemudian harta itu terbagi dalam persentase 60% untuk hal yang maksiat, kemudian 25% untuk kebaikan dan 15% untuk floating gitu. Nah, kemudian menjelang kiamat itu terjadi semacam karena Soekarno harus lengser dari Wongsonegoro, maka kemudian ada semacam persiapan. Jadi walaupun memang sebelumnya persiapan itu sudah dilakukan. Karena begini saudaraku, jabatan IM itu orang sangat sulit untuk mengejar, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin. Kecil kemungkinannya seseorang untuk bisa menjadi IM. Karena apa? Tandingannya harus selevel Rasulullah. Bukan sama sebagai nabi, bukan sama sebagai rasul, bukan sama sebagai, intinya bukan sama tetapi sebanding lah gitu loh. Seperti halnya Gubernur DKI Jakarta itu setara menteri gitu loh. Kurang lebih seperti itulah perbandingannya. Jadi untuk mengejar seseorang menjadi IM itu logikanya sangat sulit gitu loh. Kecil peluangnya karena memang sulit. Untuk menjadi M1 atau monetariwan, maka yang harus dihadapi Wali Khidir juga sulit. Sulit karena apa? Spirit Wali Khidir itu sangat tinggi. Dia pemegang pintu makrifat. Maka satu-satunya yang dipersiapkan saat itu adalah yang bisa dikejar atau yang memungkinkan peluang besar untuk diambil alih, yaitu adalah jabatan Wongsonegoro. Disinilah kemudian peran munculnya semacam narasi atau semacam jabatan putra mahkota langit. Kalau saudaraku bertanya apakah Wongsonegoro itu jabatan yang sangat luar biasa, jawabannya iya. Dia mengendalikan seluruh aset dunia. Bukan mengendalikan, bahasanya mengelola seluruh aset dunia. Tanpa melewati Wongsonegoro, underline itu nggak bisa cair, gitu aja gampangnya. Dan saat ini Wongsonegoro maupun M1 itu sudah hilang karena sudah diganti. Gitu loh, sekarang sudah diganti. Jadi bagi saudaraku yang masih memiliki dokumen-dokumen underline itu segera disimpan atau mungkin ya disimpan saja karena sudah tidak bisa lagi digunakan. Kenapa demikian? Karena M1 dan Wongsonegoro itu sudah ganti sehingga dokumen itu menjadi anulir, tidak lagi berlaku. Nah, kemudian kompetisi untuk menjadi seorang Wongsonegoro itu memang kompetisinya sangat sengit. Dalam artian bukan pemain ecek-ecek gitu loh. Bukan pemain ecek-ecek yang bisa berkompetisi untuk menjadi
pengganti Soekarno di Wongsonegoro. Jabatan inilah yang kemudian digadang-gadang sebagai putra mahkota langit. Bagaimana sebenarnya putra mahkota langit dan bagaimana situasinya saat ini? Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.